Di situ saya mau ngomong, kok gaji saya nggak pernah normal. Kita ngobrol, berlima itu kita ngobrol. Security ngajak kabur bang, kabur aja kalau kayak gini. Jam 6 maghrib itu pas hujan deras kita kabur. Hari keduanya Irwan ini minta pisah bang sama kita bang. Ada jalan persimpangan. Yang bilang ngajak ke kanan, yang si Irwan ngajak ke kiri. Di hari keempat kita nemu sungai bang. Di situ pas saya lagi nyuci, saya kaget. Di samping itu ada rumput-rumput tinggi-tinggi bang, pohon. Di situ ada Irwan ikut nyuci gitu, bilang gitu. Sampai ke Lombok, ibunya si Kriting itu sampai histeris loh bang. Tahu anaknya pulang tuh kamu nggak kenapa-napa, cuman kayak gini-gini gitu kan. Di situ ibunya si Kriting tuh bilang, kemarin Irwan udah diantar sama sini sama ambulan katanya. Tapi itu bukan masih hidup enggak, udah almarhum itu. Halo pasukan Lentar Malam, masih inget gak sama cerita 30 hari kontrakan bersama? Dan sesuai request kalian ya, di kolom komentar, gue juga sekarang udah pakai kaos yang mirip dengan almarhum Alif ya. Ini ya. Jadi langsung aja kita tanya narasumbernya, Mas Andi, gimana tanggapannya ketika lihat ini Mas Andi? Maaf ya. Bagus bang. Bagus Jadi, bang, tapi mukanya gitu. Kayak lihat Alif yang asli nih bang. Wah, jangan dong Mas. Ini kemarin pasti Mas Andi juga sempat lihat ya beberapa komen ya. Iya. Yang minta request Bang Baju. Jamal itu pakai baju kayak gini nih, baju Iya. yang ada jamur ya. Mirip banget tuh bang. Jangan sampai mirip banget dong, Bang. Tapi gimana perasaan Mas Andi ketika melihat bahwa videonya ternyata viral lah, bisa dibilang viral, banyak yang nonton. Gak nyangka aja bang, bang. Gak nyangka kalau video itu bisa sampai viral lah. Soalnya kan saya cerita juga apa adanya kayak gitu, nggak Bener. saya lebih-lebihin ya apa adanya gitu kok bisa jadi viral, kan saya juga Ya. nggak percaya juga. Ini juga ya, seneng juga ya. Aku kan sempat ngomong kalau ini videonya Mas Andi itu pasti banyak yang nonton gitu. Kalau Mas Andi masih ingat. Iya, pas pada itu kan Bang Jamal bilang, saya yakin video ini bakal meledak kayak gitu kan. Saya ingat itu. Ya. Seneng lah saya bang. Seneng juga ya Iya, Mas ya. Sama satu lagi nanti ada pesan yang mau disampaikan di akhir sama Mas Andi. Tapi sekarang Mas Andi mau menceritakan tentang pengalaman lainnya. Waktu Mas Andi merantau ke kota Kalimantan. Betul tuh Mas? Betul bang. Boleh ceritain sedikit dulu Mas. Apa yang terjadi pada saat itu Mas? Di situ kan saya di rumah nyari-nyari kerjaan lewat Facebook. Dan ketemulah lowongan pekerjaan di perkebunan kelapa sawit. Dan di situ ada sesuatu buat pengalaman yang pahit bang di situ bang. Ada kejanggalan-kejanggalan yang aneh lah di situ bang. Dan sempat ditipu juga sama rekan kerja sendiri. Oh gitu. Tapi ada kejadian horornya juga? Ada bang. Ada ya? Ada. Oh, pastinya epic nih guys. Oke, katanya juga Mas Andi ini sempat kabur dari pekerjaannya. Ya, itu bang. benar Mas? Benar bang. Benar juga? Benar. Berarti masuk ke hutan Kalimantan dong? Iya bang. Wah, apa yang terjadi di sana? Pas saya kabur di hutan, saya itu di situ ada rekan saya yang meninggal bang, secara tragis di situ. Di hutan pada saat hutan kabur itu, ini? pada saat perjalanan untuk kabur di tengah hutan. Wah, oke. Makin gila nih kayak ini ceritanya. Dan buat teman-teman yang penasaran, tahan dulu ya Mas ya. Ya. Simak video sampai habis, tapi sebelum itu seperti biasa kalau pengen jadi narasumber di Lentar Malam, kalian bisa langsung DM ke Instagramnya Lentar Malam atau hubungi nomor yang ada di bawah ini guys. Oke, sekali lagi buat pasukan Lentar Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Andi, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai.
Kejadian ini saya alami pada tahun 2017, Mm. Bang. Pada 2010 kan saya kerja di Semarang itu kan. Ya. Itu selanjutnya itu saya kerja di merantau ke mana-mana lah. Salah satunya di Kalimantan. Saya dapat kerjaan di perkebunan kelapa sawit. Saya dapat kerjaan itu dapat dari Facebook, Bang. Kalau di Facebook ada loker Facebook itu. Saya baca-baca di situ kan. Kayaknya menjanjikan gitu kan. Kayak menjanjikan, saya chat lewat WA. Saya chat langsung, dibales. 2 hari berikutnya saya berangkat. Itu masih di daerah Jawa Tengah, tempat penampungannya itu. Setelah sampai ke penampungan, di situ udah ada 30 orang. Di situ ada suami istri juga, Bang, tapi nggak banyak di situ. Suami istri, ada juga yang bawa anaknya di situ. Nah, di situ saya berangkat itu kan nunggu 40 orang dulu. Di situ baru ada 30. Oh, ini tempat penampungannya di daerah mana, Mas? Di daerah Salatiga. Salatiga. Di daerah Salatiga. Sampai di penampungan itu, saya di situ udah 3 hari. Karena nunggu kekurangan orang yang 10. Di situ saya tidur udah kayak ikan asin, Bang. Kayak ikan asin dijemur itulah. Di satu ruangan semua. Sudah kumpul 40 orang pada hari Senin pagi saya berangkat bersama rombongan itu. Tapi sebelum berangkat di situ dibilangin dulu, Bang, sama yang punya penampungan itu. Kalau nanti di sana itu kerja sebagai pemanen sawit. Kalau yang perempuan sebagai pemberondol. Berangkatlah kita dari pelabuhan Semarang. Singkat ceritanya saya udah sampai di pelabuhan, sampai di Kalimantan. Kan di situ 1 hari 1 malam, Bang. Di situ nyampe antara jam 10 pagi. Di situ nyampe sebelum berangkat ke perkebunan itu, kita di situ dikasih makan dulu, nasi bungkus. Di situ udah ada banyak mobil travel di situ. Kurang lebih ada 20 atau berapa itu, banyak banget, saya lupa. Satu mobilnya diisi 8 orang sama sopir. Jarak dari pelabuhan itu sampai perkebunan sawit itu sekitar 6 sampai 7 jam. Itu melewati tanah merah yang becek-becek itu karena hujan. Di samping kiri kanannya itu banyak, masih udah hutan sama itu perkebunan sawit. Udah sampai di sana itu sore. Kita kumpul di kayak gitu, Bang, kayak rumah. Tapi itu gede. Tapi di sekelilingnya itu ada klinik, ada gudang, ada mes-mes buat penduduk-penduduk di situ, banyak yang bekerja di situ kan. Di situ ternyata kita dibagi ke pondok-pondok yang lain. Kan satu pondok itu sekitaran isinya itu 70-an rumah, Bang. Itu pondok 1, pondok pertama. Yang pondok kedua itu jaraknya jauh lagi itu sama kayak gitu. Ada banyak pondok di situ. Jadi saya kebagian di pondok 1. Di pondok 1 itu sama-sama 3 orang. 3 orang ini saya, Bagas sama Ardi. Sampailah kita di mes yang buat kerja kita, Bang. Tapi yang lain-lainnya itu kayak orang-orang lain, dia itu kebagian yang mana-mana aja saya kurang tahu. Saya sudah sampai situ 1 hari sampai, kita belum kerja, masih istirahat dulu, kenalan sama mandor, kenalan sama tangga-tangga. Hari kedua kita dikasih alat-alat kayak Arko. Tahu Arko nggak, Bang, yang kayak gerobak tapi rodanya cuma 1 di depan itu? Oh iya. Ya, itu yang warna merah itu. Itu sepatu boot, kampak, sama itu alat yang buat manen, egrek namanya itu, pipa sama yang tajamnya itu. Di situ dirangkai, udah dibantu sama tangga-tangga sebelah, dirangkai. 3 harinya kita udah mulai kerja. Mulai kerja itu pagi jam 6 itu kita udah absen, Bang. Jam 6 pagi itu udah absen. Jam 7 kita berangkat. Berangkat. Pas berangkatnya itu
dijemput sama satu truk besar tuh jemput. Tapi kalau pulangnya tidak bang, pulangnya jalan sendiri-sendiri. Jalan kaki. Iya jalan kaki. Itu Jaraknya jauh, Mas. jauh itu bang. Mm. Jadi kan kalau perkebunan sawit itu kota besar itu kan, kayak berapa hektar itu, di tengah-tengahnya itu pondok. Mm-mm. Jadinya kita panen itu muter, rotasi gitu. Jadi sekali berangkat, kalau pas yang jauh itu bisa sampai 2 jam saya jalan kaki itu. Sampai bawah itu, pas gerobaknya itu yang namanya Arko itu kan kasih tali di sini, biar bisa bawanya kan. Mm-mm. Itu padahal berat loh bang itu bang, yang Iya. buat panen itu. 1 jam, 1,5 jam itu baru kadang nyampe itu. Pas itu kita diajarin sama si mandornya itu buat panen Mm-mm. di sana, buat panen. Saya bertiga itu kan masih orang-orang baru, diajarin di situ. Bisa lah, paling cuma berapa buah kan baru pertama. Singkat ceritanya bang, di situ udah 1 bulan. Oke. Nah, udah 1 bulan di situ. Gajian pertama itu udah dipotong sama alat-alatnya itu. Ternyata alatnya itu dipotong gaji itu. Tapi buat Mas Andi tuh sama teman-teman. Iya, Oke. semua yang baru dikasih itu semua dipotong di situ. Saya cuma sisa gaji itu 1.200.000-an itu. 1.200.000 sampai 1.300.000 lah sisa saya gaji sendiri. Kan di situ buat bayar warung bang. Kan di situ sistemnya makan itu kita harus bon warung. Ya nggak harus, kalau yang punya uang bisa beli, tapi kalau yang belum ada uang kan kita bisa kasbon dulu. Di situ saya pertama kasbon itu apa? Tabung gas, kompor, sama bahan-bahan makanan itu. Sebelumnya kan di awal itu Sajat itu di sana udah bilang kalau nanti di sana 1 minggu sekali dapat sembako. Kata yang cat itu. Ternyata nggak kesampaian. Nggak ada sembako Nggak ada itu. ya? Karena udah telur, Oke. ada mie instan itu. Tapi nyatanya nggak ada di situ. Di situ kita bon, habislah sekitaran 1.300.000-an itu. Itu sekali bon itu kan buat kita makan bertiga itu. Jadinya kalau habis berapa itu dibagi. Tapi di situ enggak bang. 2 teman saya itu pas saya mau tagih, ayo buat bayar warung patungan. Yang 2 orang ini, aduh saya lagi banyak keperluan di kampung. Yang satu juga besok aja, bulan-bulan yang besok aja bayarnya ya. Saya bilang, loh berarti ini bayar saya semua. Padahal rokok, kayak beras, kayak apa kan, lauk-lauk Indomie itu kan dari kasbon itu yang buat makan mereka itu. Iya. Di situ ya udahlah, daripada nggak dilunasin, kita nggak boleh bon lagi bang di situ bang. Harus dilunasi dulu kan, dilunasin dulu. Sisa berapa? Sisa 100 saya habis gitu gaji saya itu. Sisa 100 buat bayar 2 orang itu. Iya. Udah, selanjutnya kerja seperti biasa lah. Semakin hari kan gajinya itu banyak lah. Kalau sistemnya itu kita panen itu dapat buahnya itu berapa gitu, itu dihitung dari buahnya itu, kita pendapatan buahnya itu. Oh, paham. Di situ udah 2 bulan saya bertahan di sawit itu bang, bertahan sama 2 teman saya ini. Di bulan yang kedua ini saya bilang, ayo bayar warung lagi. Nah setelah gajian kan itu yang bulan kedua buat bayar warung lagi. Dia cuma ngasih berapa, 50.000 bang satu orangnya. Padahal bonnya itu habis, karena udah agak ngirit kan di situ, cuma habis 900.000 di situ. Udah habis 900.000, harusnya kan 300 ya bang. Satu orang cuma ngasih 50 itu. Aduh, gimana kok kayak gini? Wah ini lagi ada keperluan mendadak di rumah. Udah ditalangin kamu dulu. Saya jawab kan, yang bulan kemarin aja belum dibalikin, kok ini langsung bayarin saya lagi. Akhirnya saya yang bayar 800, di sana berdua 100. Udah bayar, saya kan agak kesel ya bang di situ bang. Kenapa tuh? Ya karena yang bayarin semua itu saya itu. Iya, Karena pastilah pasti. kata itu, sedangkan rokok dia boros banget rokok itu. Saya jalan-jalan lah ke sekeliling di situ, ke teman, kan sebelumnya saya kenal dulu sama tangga-tangga 11 itu bang. Kenal sama teman-teman situlah. Saya datang lah ke rumahnya mereka. Di situ saya kenal sama orang yang bernama Irwan, Bilal, Flores. Flores itu memang sebetulnya dia Flores, memang dari Flores itu. Terus Keriting di situ. Keriting, Bilal sama Irwan ini satu kampung. Oke. Dari Nusa Tenggara Barat, Lombok sana.
Di situ kita ngobrol-ngobrol, si Kriting itu ngomong, udah kamu kalau nggak betah di sana sini aja, tidur di sini. Kita berlima di sini gitu. Nanti makanya kita patungan. Kalau di sini memang gitu, kita habis 1 juta, 4 orang ya 250. Harus adil. Kamu di sana enggak toh? Kamu yang nanggung semua tuh di sana? Saya bilang, enggak kok, lah nggak usah bohong. Ibu warung yang bilang kayak gitu. Saya bilang, oh iya bang, bener. Gitu udah sampai di situ. Saya ambil barang-barang itu di yang sama berdua itu ambil barang-barang. Dikejar itu sama si Bagas itu dikejar saya. Nggak boleh pindah saya bang. Iya. Katanya kalau kau pindah yang kasbon warung siapa gitu. Nggak ada. Ya kamu sendiri yang bon. Iya. Kesana lah ke warung lah. Dia tetap nggak mau. Gini aja, kamu pindah nggak apa-apa, tapi saya tetap bisa kasbon atas nama kamu ya, gitu si Bagas sama dia itu ya. Saya nggak mau kan bang, nggak. Setelah itu saya pergi ke warung, bilang, Bu, kalau ini si Bagas sama Andre mau kasbon ini atas nama saya, jangan boleh ya, kan kayak bilang gitu. Ya di situ kembalilah saya ke teman-teman Lombok itu, ngobrol sama situ. Dia lebih 3 bulan daripada saya di situ. Banyak ngobrol di situ. Seringlah kita berangkat panen tuh bareng-bareng. Punya makanannya dibagi, nggak punya ya kita cari. Paling kalau makanan nggak ada kita cari jamur sawit bang. Jamur sawit sama sayur pakis itu. Nah, buat ngirit itu kan bang, cuma kita kan beli bumbu-bumbunya aja, tinggal bumbunya yang buat makan itu. Kadang kalau memang bon warung itu udah banyak, kita malu mau kasbon, kita makan itu. Daun pisang, pelepah pisang itu yang di dalamnya itu, ya itu dimasak itu. Oh, bisa itu ya? Bisa itu daun yang pohon pisangnya itu yang masih muda tengahnya itu. Sama tadi jamur sawit itu enak. Iya, enak jamur sawit itu bang. Oke. Jamur Jamur sawit lagi guys. Oh iya. Iya. Lanjut mas. Jamur sawit itu ada 3 jenis di situ bang. Apa tuh? Yang gede, yang kecil, sama yang bulat-bulat. Nah itu enak semua itu. Enak semua ya. Kecuali yang buat tumbuhnya itu jangkos, ngarahin jangkos itu pembusukan dari sisa sawit itu. Itu nggak enak itu. Udah sampahan itu bang. Nah di situ setiap hari kita kalau nggak ada uang makannya itu terus bang. Jamur terus. Sudah sampai situ, kan saya udah beberapa hari, 2 mingguan saya bersama mereka bang di rumah itu. Di situ tiba-tiba itu si Hilal itu dikeroyok sama orang kampung bang. Si Bilal itu dikeroyok sama orang kampung. Katanya Bilal itu semalam habis masuk ke rumah istri orang pas suaminya lagi pergi ke kota. Itu saya sama Kriting, Flores kan nggak percaya bang. Lah semalam aja si Bilal sama kita terus ngopi, tidur sama kita, kapan masuknya kan gitu. Udah lukanya si Bilal itu udah nggak karuan di situ. Saya obatin sama Flores, yuk kita beraniin bon buat beli obat lah, gitu kan. Belilah obat, kita beli obat, nggak beli sih bon. Udah dapat obatnya, kita obatin lah si Bilal itu bang. Saya nanya, apa bener? Bukan, saya nggak melakukan itu. Gitu, si Bilal ngomong kayak gitu. Setelah malam itu, si Bilal itu jadi nggak kerja bang. Karena mungkin badannya sakit kan di situ. Keesokan harinya lagi, saya berangkat kerja lagi bareng teman-teman gitu. Berangkat jam 7, pas itu nggak ada jemputan bang, jadi kita jalan. Berangkat jam 7 sampai lahan itu pas jam setengah 9 itu. Pulang sore jam 3 sampai jam 4 pulang. Keadaan mendung, gerimis itu. Baru sampai rumah, ada ibu-ibu tetangga itu datang. Mas Andi, tolong cariin suami saya. Kok jam segini belum pulang? Itu padahal keadaan mendung itu bang. Kan bahaya kan kalau buat panen. Jam 4 itu. Jam lebih lah, jam setengah 5-an. Saya ngajak si Bilal buat nyariin bapak itu. Bapak Idris namanya itu. Kan kesananya jauh. Baru nyampe masuk ke sana lagi. Capek kan. Saya pinjem motor tetangga. Boncengan sama si Bilal.
Di situ kita nyari. Tadi Pak Idris parenya di blok ini. Berarti kita harus cari di sini. Pas kita nyari, itu ada sepeda motornya Pak Idris itu di situ, Bang. Ada sepeda motornya Pak Idris. Saya bilang sama si Bilal, "Oh, itu sepeda motornya di situ." Kita turun lah. Kita masuk ke dalam. Pohon sawitnya itu udah besar-besar, Bang. Tingginya itu sekitar 5 sampai 6 meter, udah tinggi itu. Sampai situ dalam, saya tuh melihat Pak Idris itu lagi tiduran di tengah-tengah perkebunan sawit itu. Pas ke situ kan semakin ke dalam kan semakin gelap itu, Bang. Karena udah sore mendung. Saya lupa bawa itu apa? Senter. Saya cuma bawa korek sama rokok, pakai korek itulah. Di situ tuh ternyata Pak Idris itu udah meninggal. Hah? Di sini kepalanya tertimpa buah sawit di situ. Tertimpa buah sawit. Mas Andi ketika ngelihat Pak Idris itu kondisinya seperti apa? Lagi tengkurap, cuman agak miring, Bang. Tapi di kepala sini udah tertimpa buah sawit. Buah sawit itu kan gede, Bang. Itu berapa kilo aja itu kan. Itu kan juga tajam-tajam itu. Itu nimpa bagian sini. Sempat dipegang di... Belum. Oh, belum. Saya belum berani. Takutnya ada apa-apa nanti nggak enak kan dikira yang lakuin kan, Bang. Iya. Di situ saya ngomong sama Bilal, "Bilal, kamu pulang dulu, ngabarin warga pondok. Siapa tahu masih pada di depan rumah, kamu ajak semua ke sini. Kalau bisa ambil pakai mobil juga buat ngangkut itu kan." Jam 5:30 itu Bilal mulai pulang kebalik ikut itu apa? Manggil warga. Sampai jam 6 belum datang. Lama banget, Bang. Padahal di situ semakin gelap juga kan. Jam 6:30 belum juga datang. Berarti Mas Andi itu nungguin Pak Idris. Tak tungguin. Kan nungguin saya deket, Bang, di situ, Bang. Deket. Kalau jauh sama juga bohong kan, namanya nggak nungguin kan. Saya itu cuma takut kalau nanti di apa-apain sama binatang buas kan, takutnya gitu. Di situ keadaan gelap. Saya tuh, Bang, nyari brondolan sawit yang agak kering buat dibakar di situ. Di sebelahnya saya sama Pak Idris ini, almarhum ini. Saya bakar di situ buat penerangan di situ. Di situ saya lihat banyak semut, Bang, di situ, Bang. Banyak semut. Bukannya Pak Idris itu ngadep ke saya lagi. Aduh. Itu kan tertimpanya nggak cuma di samping tapi miring gini kepalanya, Bang, ketimpa itu. Itu pas ngadep ke saya, udah nggak apa-apa lah. Saya nggak takut, Bang, itu, Bang. Yang perlu ditakutin malah yang hidup kan, Bang. Masih bisa mukul kan. Iya. Yang udah mati kan nggak mungkin bisa mukul. Ya. Itu kan saya pengen nutupin jenazahnya itu pakai daun. Saya cari daun pisang. Agak jauh, Bang, di situ, Bang. Udah gelap, pakai korek aja. Di situ pohon pisang itu nggak ada, cuman adanya itu pohon talas. Pohon talas itu banyak di situ. Pas saya mau petik, kan di samping saya itu ada tanah budukan, nggak terlalu tinggi. Pas saya mau metik, pakai korek kayak gini, saya lihat almarhum kok di depan saya gitu, pakai baju yang sama. Posisinya lagi duduk, ngadep ke saya, tapi mukanya nggak ke saya. Cuma dia lagi duduk, lagi ngelinting tembakau. Tahu nggak sih, Bang? Tembakau dilinting sendiri itu buat dirokok. Di situ saya lihat itu bajunya itu sama seperti yang sedang jenazah itu di tengah itu. Bajunya sama itu. Bajunya itu baju kayak training itu, Bang. Tangan panjang. Bukan baju jamur ya? Bukan baju jamur, Bang. Maaf. Oke, Mas Adi lanjut. Kirain sama baju jamur lagi. Maaf, Pak. Iya. Yuk lanjut. Pas saya habis lihat itu almarhum itu, saya balik, saya nggak lari, Bang. Nggak lari, bukannya saya nggak takut. Cuman kaki lemes aja, nggak bisa buat lari di situ. Pelan-pelan saya di situ, sampailah ke
jenazah yang asli itu bang. Saya tutupin semuanya itu. Saya bersihin itu semut-semut yang ada di, kan keluar masuk ini bang. Semutnya itu ada di Ih, kuping, di itu. ih. Saya, wah kasihan juga. Saya Heeh. bersihin. Terus sepatunya kan, yang satu itu udah rusak kan bang. Sepatunya itu udah kelempar ke sana. Mm-mm. Terus alat yang buat manen itu udah tergeletak gitu aja. Mm-mm. Di situ masih ada pelepas sawit di situ juga. Waduh, sampai jam 7 kok belum datang juga gitu kan. Saya di situ sendiri, masih sendiri di situ. Pas mungkin jam 7 lebih lah, si Hilal itu datang bawa rombongan. Pas nyampe saya nanya kok lama banget. Tadi pas jemput warga, motornya itu macet bang. Jadi dia dorong dulu sampai pondok. Oh, mogok. Mm-mm. Terus gak apa-apa, diangkatlah itu buah sawitnya itu sama warga. Diangkat, saya lihat kondisinya pas ketimpa itu, aduh, udah kasihan lah bang, Mm-mm. dengan kondisi yang seperti itu. Pas diangkat, saya kan bersihin itu, sisa-sisa yang ada di kepalanya itu. Bersihin, saya taruh di daun talas itu, Mm-mm. saya bawa kalian sama jenazahnya itu. Itu kan harus langsung dikubur bang, dalam keadaan yang seperti itu. Nggak nunggu besok. Oh. Dalam keadaan seperti itu, aduh nggak bisa. Karena cairannya merah itu udah keluar banyak banget itu, keluar terus itu. Kan di situ kan Pak Idris kan udah berkeluarga di situ. Karena udah lama di situ, dia udah punya 2 anak, 1 istri. Udah di situ, dikubur. Yang gali kubur itu saya, Bilal, ya banyak lah bang di situ bang. Ada rombongan lah, mungkin ada 8 orang lebih. Flores nggak ikutan? Flores ikut Ikut juga. ikut semua. Yang enggak Irwan. Hmm. Irwan malah itu apa? Di warung, nge-game itu Pak. Main game itu. Saya aja gak mau nanggung gitu aja, kamu dulu aja gitu. Saya berangkatlah sama si rombongan itu. Sampai di situ, kita itu lupa sama tinggi badannya Pak Idris. Berapa yang diukur ya? Pakai apa ukurannya tuh? Kan harus diukur bang. Si Bilal ngomong, kayaknya tingginya sama seperti kamu di. Kamu aja yang diukur. Saya diukur bang. Pakai kayu diukur. Terus buat itu ngukur jarak kuburan itu. Udah sampai situ, setengah lebih lah. Hujan lebih deras lagi di situ. Oh, oke. Ya, di situ kan ada kuburan itu memang disediain dari PT bang. Di perkebunan saya itu memang ada kuburan dari PT itu. Di situ kan memang kuburannya itu di situ sekelilingnya memang udah banyak banget bang. Kebun pohon-pohon sawit itu udah gede-gede. Jadi kuburannya itu di tengah-tengah itu. Pas saya gali itu, saya sampai belakang di bawah lagi gali itu. Di situ si Kriting ikut masuk ke kuburan itu. Mau ngapain? Dan nyenggol gini, kita kan kaget. Tuh lihat itu di samping pohon sawit. Di situ Kriting melihat sosok pocong bang di samping pohon sawit itu. Ternyata yang lihat gak cuma si Kriting, si Bilal sama Flores sama warga itu udah juga lihat semua, udah lihat. Yang ikut pemakaman itu? Iya semua lihat. Saya pun itu lihat. Tapi kalau disebut pocong, bukan pocong bang. Tapi kalau pocong kok kayak orang cuma pakai mukena, tapi di atasnya itu ada talinya itu, kelihatan pocongnya. Tapi nggak, di sini tuh nggak ada talinya, nggak ada. Oh iya Pak. Cuman itu mukanya juga yang mana saya nggak tahu. Apakah mukanya marah ke sana atau kemana saya nggak tahu. Cuman kain aja. Yang jelas itu cuman atasnya aja, kuncirnya itu. Iya. Pas itu sama Hilal itu lempar sama tanah itu. Terus nggak ada. Hilang? Hilang itu. Selesai itu kita kan nggak punya bakat gali kuburan bang. Cuman tahu yang tahu tuh cuman Bilal itu. Soalnya dulu Bilal itu orang pesantren. Ya, jadi tahu. Udah dalam selesai itu jam 10 bang. Soalnya di situ tanahnya yang di bawah itu ada batu-batu kecil banyak itu. Iya. Jadi susah kan, jam 10 malam kita selesai. Di situ kita udah pakai terpal bang di atasnya itu. Pakai terpal sama lampu emergency itu. Ya itu bawah itu. Udah kita selesai. Tapi pas selesai itu udah pada pulang semua. Tinggal 4 orang ini yang masih bertahan di situ sampai selesai. Tinggal saya, Bilal, Kriting,
sama Flores. Ya udah pulang. Ada yang ngomong, "Ntar mau ambil kopi, ntar ambil minum, ambil rokok lah." Nyata sampai jam segitu nggak pada datang itu warga-warga yang lain itu. Selesai itu termasuk jenazahnya Pak Idris sudah di Belum. Oh, belum. Belum. Baru selesai gali ya? Iya, baru selesai gali. Jenazahnya di mana? Masih di rumah? pondok dia di Oke. rumah, disucikan di situ. Mm-mm. Pas sudah selesai, kita balik. Itu jarak kuburan sama pondok itu jauh, Bang. Setengah jaman itu. Kalau jalan kaki nggak terlalu jauh lah, setengah jam. Sampai situ kita nganter lagi lah, Bang, buat ngubur. Masukin. Ya, buat ngubur. Dikubur itu jam 11-an. Jam 11 malam dikubur. Udah selesai, nggak ada kejadian apa-apa di situ, Bang. Balik lagi lah kita ke rumah buat bersih-bersih. Keesokan harinya kerja. Malamnya lagi, saya cuma 3 orang, saya, Bilal, sama Flores. Itu kan gini, Bang, jadi di perkebunan sawit ini, pondoknya ini, listriknya itu cuman adanya itu jam 6 sore sampai jam 10 malam. Itu pakai genset. Kalau pagi, jam 4 pagi udah nyala lagi. Lah selain jam itu kan udah mati itu. Setelah lampu mati, kan kita kehabisan rokok, Bang. Kehabisan rokok, kita mau kasbon ke warung. Di situ lewat antara rumah. Tapi jalannya panjang, Bang. Panjang. Di situ gelap karena lampu udah mati kan. Cuma ada beberapa aja lampu emergency tetangga yang masih nyala gitu. Di situ kita nggak ngeh itu jumpa sama itu Pak Idris itu, almarhum itu. Dia jalan dari depan, Bang. Dari depan sana kan jalannya lurus kan. Dia jalan dari depan, semakin deket, ditanya lah sama si Bilal ini, "Pak mau kemana?" "Mau pulang." "Mau pulang kemana?" "Lah rumahnya aja di sana deket warung, kok mau pulang?" Si Pak Idris jawab, "Kan rumah saya baru." Gitu. Iya, jawab gitu. Terus Hilal sama Frozen, wah ngaco gitu. Belum pada ngeh. Pas sampai warung, si Flores ini yang bilang, "Tadi kita papasan sama siapa?" "Pak Idris kan." "Bukannya Pak Idris yang meninggal kemarin ya?" Terus saya ingat-ingat lama, oh iya, ternyata itu memang Pak Idris almarhum. Udah sampai situ kita pulang lah, Bang. Pulang, si Hilal sama saya ini ngikutin si Flores, karena kan gelap jalannya kan. Ngikutin si Flores, nggak taunya kita nyemplung, Bang, di sapi tank. Kita bertiga nyemplung itu di situ. Safety tank? Iya kan, sapi tank itu kan ada tutupnya kan di situ. Iya. Ada tutupnya. Memang kalau kita pas lihat sore atau siang itu tutupnya itu udah mau copot itu, udah mau tuh, karena nggak terawat mungkin. Ya kita ngikut terjun, Bang, ke situ bertiga itu. Iya, keren ya, Bang. Itu masuk di situ. Aduh, baunya. Ya bau banget. Mantep. Nggak bisa dibayangin baunya, Bang. Iya, oke. Terus. Kita keluar, ketemulah sama si kriting ini. Dia pakai HP, ada flashnya kan. Kok kalian kayak lele gitu. Kita udah gitu, Bang, nyari air buat bersihin tuh susah. Karena air yang buat mandi di situ aja itu jatah hidupnya tuh sore. Jadi cuma sedikit. Kita mau nggak mau kita ke rawa, Bang, buat bersihin badan itu. Ditinggal semua baju kita bawa baju yang baru. Malam-malam ke rawa tuh? Enggak ke rawa. Tapi ya nggak ke rawa yang gede itu, enggak. Cuma kita di anak-anaknya itu yang ada airnya itu, cuma di situ aja. Udah nggak ada kejadian apa-apa, Bang, selama 7 harinya Pak Idris ini. Udah nggak ada apa-apa di situ. Udahlah kita mulai kerja lagi, gajian lah kita bulan ke depan. Saya udah di situ udah gajian yang ke-4. Jadi si rombongan yang saya ini udah gajian yang ke-7 kan berarti, Bang. Udah gajian yang ke-7. Di situ saya mau ngomong, kok gaji saya nggak pernah normal. Tapi nggak enak, Bang. Saya beranikan diri ngomong sama Bilal. Kok gaji saya nggak normal ya?
Padahal pendapatan buah saya itu banyak. Si Bilal ngomong, kita sama di harusnya itu gajian normalnya kita kalau dapat buah banyak itu ya sekitar 4 juta, 4,5 juta. Tapi kita cuma terima 2 juta. Itu 2,5 juta gitu. Nah, pas itu kan kita jadi males Bang kerja di situ Bang. Karena nggak sesuai. Dipotong sama atasan. Itu belum tahu Bang, kita Bang. Oke. Belum tahu. Kita masih malas-malas aja dari kerjaan kita. Kita masih bertahan lagi di situ. Siapa tahu mandornya mau bantulah masalah ini. Setiap kita tuh nanya sama si mandornya itu cuma bilang, "Yo, santai-santai. Besok saya urusin di kantor, mungkin ada masalah gitu." Kan kita itu model gajiannya itu gini Bang, kita dikasih kertas slip gaji itu, kita ambil langsung ke kantor. Jauh jaraknya itu. Model gajinya kayak seperti itu. Lagi-lagi itu mandornya cuman kalau ditanya kayak gitu terus jawabnya itu. Nggak pernah dibantu, nggak pernah apa-apa, cuman ya besok pasti uang kalian kembali. Ya ada kesalahan mungkin. Ya wes lah. Kita di situ ngobrol. Kita ngobrol, berlima itu kita ngobrol. Si Kriting ngajak kabur Bang. Kabur aja kalau kayak gini. Di situ kan kontraknya itu 1 tahun Bang. Kalau kita belum ada 1 tahun, kita pulang kita dapat denda. Tapi kalau sudah setahun di situ kita mau pulang, bolehlah. Tapi kan belum ada setahun kita, jadinya takut kena denda lah. Kriting itu ngajak kabur. Oke, kapan? Besok aja. Gitu. Kan itu habis gajian Bang itu Bang. Iya. Hari Senin kita kabur, tapi Senin maghrib jam 6 Pulang kerja ya. pulang kerja itu. Itu Senin minggunya saya nggak kerja, libur semua itu. Libur semua. Suruh ngelembur, suruh pruning. Pruning itu matain pelepah-pelepah itu yang udah kering itu. Kita nggak mau. Pasti nggak jelas lagi gajinya kan. Jam 6 maghrib itu pas hujan deras kita kabur. Tapi sebelumnya itu si Irwan nggak mau Bang. Nggak mau kabur itu. Tapi dipaksa sama si Bilal, kita kan satu kampung, ayo pulang-pulang bareng lah. Akhirnya dia mau dengan iming-iming ada kerjaan di sana, ikut saudaranya si Flores ditambang gitu. Maulah dia si Irwan. Tapi kalau Irwan ini nggak mau, nanti takutnya itu Bilal ke mandor. Kalau kita mau kabur, jadi dipersulit kan, nggak bisa. Jam 6 maghrib hujan deras kita kabur Bang. Berapa orang tuh yang kabur berarti? 5 orang. 5 orang itu. 5 orang kabur. Kita ngelewatin perkebunan sawit terus Bang di situ Bang. Hampir sama kan perkebunan sawit kayak gitu terus gitu. Yang depan itu Bilal, tengah itu Irwan, saya belakang sendiri. Kriting sama Flores di depan saya belakang sendiri itu. Gila. Di situ si Irwan ini bikin kesel Bang. Dia di tengah lambat, di depan dia nggak tahu jalan, di belakang dia takut. Akhirnya, weslah kamu di situ aja, nggak apa-apa lah, santai aja kita kaburnya. Yang penting jangan ngidupin lampu lah, takut ada kan banyak security tuh keliling gitu. Gelap-gelap nih. Iya gelap-gelap. Kalau pakai flash cuman HP-nya itu flashnya itu ditaruh di ini, jadi nggak kelihatan kan. Itu semakin jauh lagi kita kabur. Tetap sama Bang lewatin perkebunan sawit itu terus. Di situ ada parit. Kita harus lompat. Karena jalannya muter jauh kan. Kita lompat. Si Kriting ini jatuh Bang. Jatuh kena pelepah sawit yang baru dipotong itu. Di bagian kaki sini. Itu dalam dan panjang sekitar 1 jengkal. Apa ya? Ini lukanya di kena pelepah sawitnya itu. Saya kan belum tahu, saya kira cuma jatuh aja Bang. Biasa kita center pakai flash itu, wah lukanya Bang. Parah Bang itu Bang. Sampai ngelokop gitu di sini. Di situ si Flores ambil pakaian di tas, disobek, langsung dibungkus itu luka itu. Tapi sebelum dibungkus, saya nyari itu pohon pisang Bang. Pohon pisang buat diambil getahnya, buat tempelin di sini. Udah dapat di situ, saya tempelin di sini, di lukanya si
keriting. Mm-mm. Mungkin saking perihnya kan saya udah minta maaf dulu sebelumnya. Ini perih banget ya, tapi bisa bikin darah nggak keluar. Tapi kalau luka selebar itu, saya nggak yakin bang itu bang bisa berhenti darah. Mm-mm. Pas saya tempelin itu si keriting itu sampai gigit tas itu, sampai sobek bang tasnya itu. Mungkin saking perihnya, saking sakitnya. ya. Pas itu langsung diikat lagi sama si Flores, diikat. Udah di situ berdiri aja nggak bisa bang itu bang. Berdiri jatuh di situ. Akhirnya si Irwan ini ngomong bang, udahlah ditinggal aja gitu bang. Tinggal aja lah, bikin repot aja gitu. Apalagi mau digendong juga. Siapa yang juga yang mau gendong gitu. Si Bilal berdiri, diem sambil liatin si Irwan ini. Saya pun juga berdiri bang itu bang. Masa ditinggal kan gitu kan. Mm-mm. Terus kita gantian gitu gendong si keriting ini, gantian kita di belakang bang, gendong di belakang sambil dikasih tali di sini bang. Di situ kita ngelewatin rawa bang. Rawanya itu sekitaran lebarnya tuh lebar lah, mungkin 20 meteran itu, lewatin rawa itu. Padahal kalau kita lihat siang, rawa itu tuh mengerikan bang. Kayak takutnya tuh ada buaya, ada ular, udah ngeri kalau siang. Tapi ada buaya emang? Nggak ada di situ. Oh nggak ada, oke. Ya. Pas kita nyebrang, si keritingan kan dalamnya gini bang. Ini kalau tak gendong di sini nanti lukanya kena air. Mm-mm. Akhirnya saya gendong di sini bang. Mm-mm. Dan si Flores di depan saya, kakinya keriting di depan sini. Yeah. Nah jadi gini, jadi udah kayak gitu, sampailah ke pinggir bang. Ke pinggir, cara naiknya kita bingung bang, nggak ada jalan naik bang. Si Bilal bikin itu tanjakan itu Bilal. Berarti di dalam air itu kita lumayan lama di situ nunggu Bilal bikin jalan buat naik ke atas. Kayak tangga gitu, Iya, tangga darurat tuh, Iya. dari tanah tuh. Dari tanah. Iya. Udah sampai situ. Kan kalau kita udah nyebrangin rawa itu, kita udah keluar dari kawasan PT yang kita buat kerja itu bang. Aman lah, kita udah berhasil kabur. Irwan tuh ngomong lagi, tuh kan ngerepotin kan, tinggal aja ngapa, besok kan ada orang, pasti ditolong orang gitu. Kalau kita nggak membawa ini si keriting, kita udah sampai ujung sana gitu. Oke. Itu di hari pertama itu bang, kayak gitu bang. Tapi tetap keriting saya gendong terus di belakang. Kalau saya udah capek, gantian si Flores. Pas mau gantian sama si Bilal nggak mau. Bilalnya mau, cuman saya nggak boleh. Karena dia nyari jalan kan bang, di depan. Udah di situ hari pertama, semalam di situ bang. Hujan juga di situ. Kita cuma berteduh di bawah pohon sawit aja itu. Pas udah reda, saya gantiin pakaiannya si keriting ini. Kasihan kan bang, dia keadaannya pucat, udah merem-merem kayak gini, udah waduh, nggak apa bisa mati ya kak gitu. Saya mikirnya sampai kayak gitu karena bang. Darahnya keluar terus. Keluar ya. Di situ saya buka lagi bang lukanya bang, buka lagi buat ganti pakaiannya. Itu gantian pakaian saya yang buat bungkus itu. Tapi sebelum saya bungkus, saya kasih buah sawit yang kecil-kecil itu. Saya tumbuk, saya tempelin di lukanya itu, kan bisa itu buat obat itu. Saya tempelin di situ, bungkus lagi sama pakaiannya itu. Udah semalam kita di situ. Hari keduanya si Irwan ini minta pisah bang sama kita bang. Si Irwannya ini minta pisah. Kan ada jalan persimpangan. Yang bilang ngajak ke kanan, yang si Irwan ngajak ke kiri. Itu jadi kita debat di situ, mau lewat kiri atau lewat kanan. Nah terus udah kanan aja yuk, kita ke kanan. Tapi si Irwan kekeh nggak mau. Sama ke kiri aja. Itu si keriting bikin lambat juga kok, ngapain juga gitu bang. Padahal itu keadaan saya gendong itu si keriting itu. Dia udah nggak bisa ngomong apa-apa si keriting itu. Dia sendiri tuh pada akhirnya si Irwan. Oke. Dia sendiri. Oke. Hari kedua itu udah kita udah pisah kan tuh. Semakin lama kita tuh udah ketemu itu bang, perbatasan sawit sama hutan. Itu udah hutan, pohon-pohon apa di situ. Kalau kita mau lewat yang jalan yang poros yang tanah ini, takutnya nanti ada orang atau apa kan. Kita kan masih takut baru pertama itu kabur, takutnya ada orang nanti lapor, kita tangkap kan gitu. Akhirnya si Bilal tuh masuk ke hutan.
Jam berapa itu? Udah jam berapa? Itu masih agak pagi bang, Masih agak agak pagi antara jam 9-an itu. Udah masuk situ, semakin dalam, pohonnya itu semakin besar-besar bang. Di situ capek, kita istirahat dulu, makan. Kita kan cuma bawa roti sama 2 mie instan. Rotinya itu suruh makan si keriting, minumnya juga. Ternyata di situ minumnya habis, tinggal sedikit. Saya kan aus bang, tapi kasihan juga si keriting ini kan. Udah habisin aja ting, buat kamu aja. Si Flores juga oke, nanti kita cari ada sungai juga gitu. Kita tuh jalan terus tuh, muter di situ terus bang, muter di kok sampai sini lagi gitu. Tahu dan mana? Ada bekas itu bungkus roti di situ. Oh. Nah gitu kan, udah bekas bungkus roti, udah tahu di situ. Kita situ lagi berapa kali bang, itu sampai berapa kali kita di situ terus. Kita sampai itu istirahat di situ lagi bang. Pas udah sore hari, kita tidur di situ. Pas malamnya itu ada yang itu kayak ada yang ngetawain kita bang. Kita semua denger, tapi nggak ada wujudnya. Ya, suara orang perempuan ketawa gitulah. Itu kadang jauh, kadang deket. Dan di situ saya sama Bilal nyari bang buat mencari air, nggak ketemu di situ, sulit. Udah kita putusan tidur aja bang, tidur. Di hari ketiganya kita masih siangan itu cari-cari jalan. Udah kita nggak kembali ke situ lagi, cuman kita lebih dalam lagi bang, pokoknya besar-besar gitu. Di situ kita kan lapar bang, aus. Kita mau nyari makan apa ya gitu. Buah-buahan juga nggak ada. Di situ ada kancil bang, kancil itu di lumpur. Dia nggak bisa berdiri kan. Pas saya mau tangkap, mau saya masak itu, ada anaknya 2 di situ, anak kancilnya itu. Saya kan nggak tega bang, langsung saya tolongin dia buat bawain ke anaknya itu. Jadi kita nggak makan itu. Si Bilal juga udah kasihan dia, nggak usah dibunuh gitu, lepasin aja. Ya udah, kita ketemulah kayak rawa tapi kecil bang. Di situ ada ikan gabus gede seukuran apa ya, kaki lah bang. Di situ Bisa. Iya. Ngambilnya gimana? Itu pas di pinggir kan, agak airnya tuh agak dangkal bang. Terus di pinggir lagi ngeliat gitu aja, gede itu. Pas saya mau, di mulutnya tuh ada anaknya banyak bang. Anaknya tuh kecil-kecil merah-merah itu. Jadi kita nggak jadi, saya lepasin lagi. Udah pergi. Tapi udah Belum. Oh, belum. Pas kita mau tangkap itu, itu ada anaknya itu, ada yang di mulut, ada yang di samping-samping itu. Apa itu? Ternyata anaknya itu kecil-kecil merah-merah itu. Akhirnya kita nggak jadi bang, kita nggak makan lagi. Nggak tega. Akhirnya kita nyari keong bang, ada keong di situ. Tahu keong kan bang? Tahu. Ya itu, kita nyari keong, bakar aja tuh keong. Saking pasarnya keong akhirnya. Iya. Terus. Tapi enak itu bang. Anggap aja seafood kan bang. Udah dimakan itu, dibakar. Si Kitty nggak mau bang, mutah bang dia bang. Mutahnya bukan karena nggak enak, emang dia nggak mampu. Cuman minum aja dia itu. Kondisinya Udah parah banget itu bang. Saya buka lagi, buka lagi. Aduh, lukanya semakin itu bang, kayak semakin membiru. Terus bau bang. Udah bau. Udah agak bau itu. Udah bau, mungkin karena nggak diobatin atau apa kan. Saya ganti lagi. Pakaian saya kan cuma bawa 2 bang. Akhirnya pakai apa ya itu, sarungnya si Flores. Sarungnya si Flores itu buat buntel itu. Itu sarung ini bukan buat ibadah sama Flores, cuman buat tidur pas tidur itu aja. Dibuntelin di situ, udah. Itu di hari ketiga ya itu bang. Di hari keempat kita nemu sungai bang. Wah, kayak ngelihat uang setumpuk tuh bang. Lihat sungai itu. Pas lihat sungai, kita minum, airnya jerih bang. Kita minum, situ kita masukin ke botol, kita ngobrol, yuk kita sekalian aja cuci baju dan mandi di sini. Pas kita cuci baju di situ, kita ngobrol-ngobrol lah. Terus si keriting itu kan cuma tiduran terus bang.
saya bawa ke pinggir, saya cuci kakinya yang sakit itu sedikit-sedikit, terus saya basuh muka, digosok-gosok pakai itu bang apa? Pakaian yang dia kan pakainya si Kriting ini juga saya cuci. Pas saya basahin dia, saya lapin di badan-badan dia, saya keramasin biar segar kan bang. Itu dia agak kelihatan lah mukanya lah dia kan. Di situ pas saya lagi nyuci, saya kaget di samping itu ada rumput-rumput tinggi-tinggi bang, pohon. Di situ ada Irwan ikut nyuci gitu, bilang gitu. Hah? Iya. Tiba-tiba datang Datang Irwan. Irwan tuh dari mana? Heeh. Ikut nyuci. Tapi pas dia nyuci, pas mau lepas baju, di pakaian di sini udah bercak-bercak merah bang. Di sini juga banyak di situ bercak-bercak merah itu. Itu posisi jam berapa itu? Itu posisi antara jam 2 siang. Jam 2 siang atau jam 3 lah. Tapi posisi itu gelap bang. Di hutan kan gelap, terus agak mendung juga. Di atas itu udah gelap itu. Udah kayak hujan deras itu di atas itu. Tak tanya, kamu kenapa Wan? Dari mana? Kok sampai ada darahnya di baju? Dia diem bang. Diem. Si Bilal nengok gini, dia juga diem. Flores juga diem, semua diem. Cuman liatin aja. Oh kamu toh, cuman gitu aja. Pengen gabung lagi gitu, siapnya si Flores. Nggak malu toh, itu juga si Flores itu. Disindir ya. Iya. Itu udah malamnya kita makan bang, bisa makan kita bang. Kita makan talas. Itu nemu talas. Kita makan talas, kita bakar. Setelah selesai, mulut kita kayak diserang ulat gatal lah. Jadi mulut kita tuh penuh gatal banget bang. Tapi bisa dimakan itu? Ya mau nggak mau bang. Iya. Aslinya sih bisa tuh kalau yang nggak gatal. Tapi mungkin di situ jenisnya beda mungkin. Jadi gatal kan sampai sini gatal semua. Iya. Terus saya masukin mulut ke sungai itu buat kumur-kumur, nggak hilang selama berapa jam itu. Sulit buat hilang itu. Tuh panas bang, kayak ditampar gitu bang. Waduh sakit. Tapi kita udah kenyang. Ya kita berlima itu makan semua. Irwan juga? Iwan juga makan. Tapi pas gatel itu Iwan diem aja dia. Cuman gini udah. Kamu gatel nggak? Sudah gini gitu aja. Nggak ngomong. Saya nanya itu bercak merah itu dari mana tuh? Diginiin aja gini. Luka. Oh, saya kira itu cuma luka sedikit kan bang. Saya nggak nanya lagi. Udah selesai itu, sampailah pagi bang. Pagi kita jalan lagi. Di situ kita lagi santai dulu di situ. Hilal yang jalan cari jalan. Tiba-tiba Hilal itu datang. Ada aspal. Wah kita seneng bang. Udah ketemu aspal kita. Iya. Udah ketemu aspal. Kita di situ lama. Ada truk lewat itu bang. Kita berhentilah truk itu. Boleh nggak kalau kita numpang? Supirnya itu baik bang. Kalian kabur ya? Gitu. Enggak bang, nggak usah bohong. Kalau nggak kabur ngapain dari situ? Kayak gitu. Dari hutan. Jujurlah kita, iya bang kita kabur. Boleh ikut nggak kita ke kota? Saya nggak sampai kota, saya cuma sampai daerah sana aja. Di sana ada itu nggak bang? Ada agen travel. Ada lah. Sampai di situ sebelum sampai ke agen travel itu, si abangnya itu beliin kita nasi bang di warung, suruh kita makan semua. Berlima itu suruh kita makan semua. Punya Iran nggak dimakan. Si Bilal ngomong dimakan nggak enak sama yang beliin, dia nggak mau. Akhirnya dimakan si Bilal itu. Dia ngomongnya apa? Kenapa alasannya? Dia cuma gini aja, cuman gedek gitu aja. Berarti memang ada yang beda nih sama Irwan? Ada, udah ada yang beda. Tapi kita mungkin dia malu sama kita karena dia udah milih jalan sendiri tadinya kan. Akhirnya jadi gabung lagi, mungkin malu. Di situ Bilal ambil supirnya itu yang nggak dimakan sama Irwan, kita bagi berempat, dibagi jadi sedikit lah. Udah dimakan, kita naik lagi ke truk sampai ke travel itu sekitar jam 6:30 bang, 6:30 malam. Udah sampai situ, pesenlah kita tiket.
Tapi malam bang itu berangkatnya itu bang, hampir pagi itu berangkatnya gitu. Kita jam berapa, jam 1 jam berapa malam itu baru berangkat. Sampailah pelabuhan bang kita bang. Sampai pelabuhan. Di situ sampai itu jam 7. Jam 7 pagi. Di situ si Iwan nggak ada lagi si Iwan itu. Bilal ngomong, Iwan kemana? Ngilang mulu, repotin gitu. Si Flores ini bilang, lah nggak usah dicari, udah gede nanti kan juga balik lagi, kemana aja balik lagi kok. Gitu. Ya, saya diem aja di situ. Di situ kan di pelabuhan itu kita langsung cari klinik bang. Klinik atau puskesmas lah di situ. Adanya apa? Kita buat ngobatin si Keriting. Karena kan kita masih bawa uang bang, uang dari gajian kita itu masih bawa uang. Ngobatin lah di situ. Pas kita sambil nunggu keriting, kita bertiga ngobrol-ngobrol. Saya, Bilal sama si Flores ini ngobrol-ngobrol. Si Bilal itu ngomong, Di, kamu tahu nggak? Apa bang? Ini aslinya itu saya pengen cerita sama kamu mengenai Irwan. Oh, iya bang boleh. Kita lah dengerin ceritanya dari si Bilal ini. Yang pertama itu masalah gaji. Masalah gaji kita itu selama berbulan-bulan itu nggak normal. Itu karena Irwan itu bekerja sama mandor dan kerani. Kerani itu orang yang tugasnya buat ngitung buah bang. Misalkan saya dapat 100, dihitung 100. Dicatatlah sama itu penghasilannya kita ini. Pas itu Bilal itu kan berangkat panen bang. Pas tahunnya itu pas berangkat panen, rokok sama airnya ketinggal. Terus dia balik ke pondok. Balik ke pondok itu masih pagi kan jam 10-an itu. Balik ke pondok sebelum masuk, Bilal itu denger ada suara di rumahnya itu, rumah yang buat kita tidur itu. Di situ ada mandor, kerani sama si Irwan itu. Ya. Ternyata bekerja sama itu bang. Jadi penghasilan saya yang datanya dapat 150 ditulis 100. Yang Bilal harusnya dapat itu 200 buah ditulis cuma 150 setiap harinya kayak gitu. Dan itu sisanya buah itu dimasukin ke namanya si Irwan. Culas ya. Setelah gaji Irwan kan banyak sendiri dari yang lain. Dan di situ pas dibagi uangnya Bilal tahu. Dan pas Bilal ini dikeroyok orang pondok, ini yang tahu itu keriting aslinya ini. Yang tahu ini. Keriting itu tahu kalau yang menfitnah itu si Irwan. Irwan itu menfitnah Hilal, bilang ke suaminya si perempuan itu. Pas bilang ada keriting, tapi keriting ceritanya udah cerita di situ sama Bilal aja. Kayaknya bilang kalau pas sampean ke kota itu si Bilal masuk ke rumah, tapi nggak tahu apa yang dilakuin gitu. Sampai istrinya itu dihajar, suruh ngakuin, nggak ngakuin. Lah karena memang nggak benar kan bang, jadi nggak ngaku si istrinya itu. Aslinya nggak selingkuh nih. Aslinya nggak selingkuh, yang fitnah itu cuman Difitnah. Fitnahnya itu si Irwan ini mitnah si Bilal ini karena satu, si Bilal kan udah punya istri bang, udah punya istri di Lombok sana. Si Irwan ini suka sama istrinya si Bilal. Lah pas selama di sawit itu, kenapa si Bilal itu kok nggak pernah mau ngobrol sama si Irwan? Itu mungkin udah tahu dari dulu mungkin itu. Si Irwan ini sering chat istrinya Bilal. Bilang kalau suamimu tuh di sini main perempuan. Fitnah lagi tuh. Main perempuan. Terus kemarin ketahuan selingkuh sama istri orang. Jadi fitnah gitu terus. Lewat chatnya si istrinya Bilal itu. Si istrinya Bilal chatnya tuh dikirim ke adiknya keriting. Adiknya keriting kan juga perempuan, seumuran sama istrinya Bilal itu. Satu kampung. Dia bilang sama adiknya itu, kok bener nggak kayak gini? Terus adiknya ya keriting ini langsung dikirim lagi lah chatnya ke
keriting itu. Dari itu kita tahu semuanya. Ternyata si Irwan. Irwan tuh menfitnah si Bilal. Pas udah di klinik itu, kita kan berapa hari di pelabuhan bang, 2 hari 3 hari di pelabuhan. Langsung kita memutuskan untuk pulang ke Lombok, kampungnya si keriting ini kan, si Bilal ini. Karena si keriting sendiri pengen diantar saya sama Flores, biar tahu rumahnya sekalian kan gitu kan. Berangkatlah kita ke Lombok gitu. Sampai ke Lombok, ibunya si keriting itu sampai histeris loh bang. Tahu anaknya pulang tuh, kamu nggak kenapa-napa, cuman kayak gini gitu kan. Di situ kan saya bilang, kan rumahnya si Irwan itu satu kampung bang, Iya. nggak terlalu jauh kan di situ. Di situ ibunya si keriting itu bilang, kemarin Irwan udah diantar sama sini sama ambulan katanya. Hah? Si Irwan itu ya kemarin sebelum saya pulang sampai Lombok itu bang, dibawa pulang ambulan. Tapi itu bukan masih hidup, enggak, udah almarhum itu. Udah meninggal. Udah meninggal si Irwan ini. Udah meninggal. Nah terus saya nanya sama ibunya keriting, nah kita semua kaget bang. Iya. Katanya ditemukan itu pas hari Selasa bang. Selama hari Selasa itu ketika kita kabur yang kedua harinya itu. Kabur yang hari kedua. Yang misah? Yang habis misah itu, iya. Yang habis misah? Iya. Kan? Katanya ditemukan itu hari itu Selasa pagi. Ditemukannya kondisinya gimana tuh? Kenapa tuh meninggalnya? Yang menemukan itu warga setempat pas mau cari apa? Rotan atau cari apa? Saya kurang tahu tuh. Ditemukan dalam kondisi yang terlungkup aja bang. Terlungkup di bekas pohon-pohon tumbang itu. Katanya dia jatuh dari atas gitu. Tapi sebenarnya jatuh apa enggak kan saya nggak tahu bang itu bang. Iya. Ditemukan hari Selasa itu. Sedangkan yang hari keempat, hari kelima tuh kita sama siapa? Irwan beneran apa bukan kan gitu. Itu. Pas udah sampai rumahnya udah cerita banyak, saya seminggu di sana bang. Sama Flores ini. Ternyata tuh warganya itu juga nggak suka sama si Irwan itu. Syukurlah kalau pulang berbentuk jenazah gitu bang. Nggak hidup. Oh, bahkan pada begitu warga? Iya, sama warga kampung memang itu tuh Irwan itu kan udah ditinggal lama sama keluarganya itu. Jadi di rumah sendiri. Di situ tuh sering bikin onar bang, di situ bang. Yang lebih parahnya lagi bang, sering ngintip orang mandi bang itu bang. Sampai dikejar juga sama orang kampung, nggak kapok juga. Yang terakhir itu pas mau ngintip adiknya keriting ini mandi. Kan dari rumahnya ada lubang-lubang itu kan. Rumahnya itu bukan yang tembok full itu bukan bang. Pas diintip ini ternyata yang mandi itu si keriting ini, bukan adiknya itu. Dikejar sama itu bapaknya keriting malahan ngejar. Ketangkap di situ. Udah dihajar. Nggak kapok lagi. Banyak banget di situ bang. Seperti tabung gas sering hilang, dia memang bikin suasana garuh di kampung itu. Iya. Setelah itu masih banyak yang cerita-cerita yang tentang masalah hidupnya si Bilal gitu. Dulu katanya juga sering ngambilin pakaian-pakaian perempuan itu. Si Irwan itu dikumpulin. Nggak tahu buat apa kan itu. Udah pernah juga dikeroyok sama warga itu, tapi disuruh pergi nggak mau, tetap di situ aja. Akhirnya dia itu ngikut aja sama keriting dan Bilal ini merantau ke Kalimantan. Ya didukung lah sama warganya. Ya sana ikut aja, nggak usah di kampung bikin onar. Iya. Nah itu di situ saya sudah seminggu, saya pulang bang sama si Polres. Pulang dan itu saya terakhir ketemu langsung sama teman-teman saya itu yang sampai saat ini cuman chatan aja. Sebelum saya kesini saya juga udah ngomong sama si Bilal itu. Katanya biar aja nama nggak usah disamarin, ngomong aja jujur apa adanya gitu. Si Bilalnya ngomong kayak gitu. Wow, berarti ini nama nggak ada yang disamarin? Nggak ada bahasnya sama samarin. Cuman mungkin saya nggak menyebutin PT-nya ya bang ya. Iya. Gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya itu udah pulang, udahlah kita pisah di situ. Aman, nggak ada apa-apa tapi. Aman, nggak ada apa-apa di situ. Oke, Mas Andi, waktu pertama kali ngelihat kondisi Irwan ya? Iya. Itu sebenarnya kondisinya gimana sih? Apakah memang ada luka gitu di bercak-bercaknya gitu? Ada. Ada luka memang. Gimana? Lukanya di mana? Di bagian sini, robek. Lukanya seperti apa? Kayak kegores apa gitu, tapi dalam. Sini terus bagian sini bang. Dia kayak luka kecil cuman berlubang gitu aja.
pas itu kan saya nggak tahu, itu cuman mungkin kegores biasa kan. Mm-mm. Tapi yang bilang sama ibunya keriting itu pas dilihat di sini lubang dalam katanya. Oh, di jenazahnya memang ada Ada di jenazahnya. dan ada. dalam. Dalam di sini juga dalam sih robeknya itu. Kemungkinan kayak gitu ya. Iya bang, gitu. Ngeri itu bang. Ngeri banget. Itu kan setelah saya dari sawit itu juga saya kerja di sawit lagi, tapi beda PT yang sudah pakai ATM gitu. Oh, sempet Sempet, ke sana lagi. iya, Tapi beda PT. beda PT. Dan di situ saya nggak kabur. Kontraknya cuma 6 bulan kan di situ. Cuma 6 bulan. 6 bulan. Kalau mau perpanjang boleh. Tapi saya udah perpanjang situ, udah perpanjang. Tapi sempet diceritain nggak sama keluarganya Irwan soal teman-teman ketika ngelihat Mas Irwan gitu ya Itu di perjalanan? kan Irfan udah nggak ada keluarga bang. Di kampungnya itu udah nggak ada keluarga di situ. Oh. Karena dia tuh udah misah dari ibu bapaknya udah dari lama. Jadi di kampungnya itu dia sendiri hidupnya itu. Oh. Nggak ada keluarga lagi. Mungkin kalau ada yang keluarga juga malu bang punya mereka itu. Kan bikin onar banget. Bukan ya? onar mulu di situ bang. Di kampungnya dulu sering ngambil-ngambilin yang bukan haknya juga kan di situ. Tapi warga di Lombok itu juga tahu cerita soal Irwan itu. Maksudnya ketika Mas Andi dan juga Bilal dan kawan-kawan itu ngeliat Irwan, diceritain juga gak warga-warga? Diceritain bang gitu. Tapi Ceritain. yang ceritain si Keriting ketika udah sembuh dia. Heeh. Ketika kan habis dari sawetan dia kerja itu apa? Kayak angkat-angkat barang di gunung itu bang. Mm-mm. Porter atau apa ya? Porter, iya Ya, benar, kayak porter. gitu. Sempat katanya kerja di situ berapa hari, tapi nggak kuat bang. Mm-mm. Udah pas kerja di situ sambil cerita-cerita lah di situ. Masih kontekan nggak sampai saat ini? Sampai sekarang masih. Masih ya? Masih. Wow. Gila ya. Kan sebelum sini saya izin dulu bang. Iya tadi ya, masih kontekan ya. Nah, tapi Mas Andi, kalau pada saat di pondok itu, Mas Irwan itu pernah bikin onar gak? Secara langsung ya? Secara langsung, tanpa fitnah nih. Si Irwan ini nggak pernah bikin onar di situ bang. Cuman dia tuh deketnya tuh main sama mandor sama Krani itu. Nggak pernah main sama kita. Paling ngumpul sama kita pas makan itu aja. Dan nggak pernah bikin onar gitu, biasa aja dia? Biasa aja. Nggak kelihatan lah Nggak ya? kelihatan, gelagatnya? Nggak kelihatan, biasa aja itu Irwan itu. Oke. Terus masih ada utang nggak sama ibu warung yang di sana? Kalau saya ada bang. Berapa inget gak? Ingat bang. Ya, kan itu pas mau kabur itu kan masih ada utang. Kita bareng-bareng itu kan, itu habisnya itu 900 bang. Cuman saya bayarnya itu besok ya bu, saya nyicil. Gitu saya baru bayar 500 itu bang. Jadi kurang berapa? Kurang 400 kan? 400. Ya itu. Tapi ibunya warung tuh nggak tahu kalau saya mau kabur, makanya boleh nyicil. Ya kan lumayan bang, buat beli rokok kan itu bang. Iya. Mungkin kalau nonton, maaf ya bu. Iya. Tapi kalau Mas Andi sendiri, seandainya tidak dikorupsi ya sama mandor dan juga almarhum, itu masih lanjut di sana? Lanjut bang. Lanjut misalkan gajinya bener lah ya? Gaji bener dan tertib tuh saya seneng di sana. Soalnya apa bang? Di sana itu kalau yang buat berkeluarga, yang udah punya anak, itu disekolahin sama PT itu bang. Oh gitu. Disekolahin sampai SMA mungkin, sampai lulus lah. Listrik kan nggak bayar, cuman di itu. Kalau yang punya anak kecil, mau ditinggal kerja, di situ ada tempat penitipannya. Anak kecil juga ada di situ, tugas masing-masing. Sekolahnya itu diantar jemput bang, itu pakai bus itu bang. Pagi dijemput, pulang diantar gitu, tiap hari gitu. Dan saya itu senangnya itu kalau memang gajinya itu benar itu seperti yang diomongin, itu gaji itu udah masuk lah menurut saya bang. Kalau kita hasil panennya itu melimpah gitu. Kalau sekarang kan udah modal ATM bang, yang gaji langsung dari iya kan dari kantor. Dulu pun sekarang pun ngecek buahnya itu udah pakai alat itu, jadi nggak bisa dibohong itu. Oh gitu. Jadi misalkan saya dapat 200 buah, ya 200 buah, nggak kepotong apa-apa. Makin canggih itu. Makin canggih sekarang, udah ada ATM. ATM-nya pun saya masih di rumah itu. Emang sehari bisa berapa, Mas Andi? Awal-awal ya bang ya,
Awal-awal mungkin 50. Awal pertama ya 25, 50, Paling banyak 180. 180. Iya, 180. Yang gede-gede itu tuh. Gede-gede itu. Itu kan pakai egrek itu, Bang. Iya. Itu jatuh, itu masih kita angkat di Argo itu. Di Argo itu kita angkat. Ke truk. Ya, Mm-mm. paling satu Argo itu diisi 5 sampai 8 itu. Kita ngangkatnya udah kayak ngangkat apa beban apa itu. Aduh. Berat itu Mas aslinya ya. Satunya itu sabitnya itu bisa sampai 30-40 kilo. Kalau yang gede itu bisa sampai 50 kilo. Kalau yang gede itu nggak bisa ngangkat, kita dibagi 4, Bang. Biar bisa dinaikin ke Dipotong. potong. Boleh tapi. Boleh kalau yang nggak bisa naik itu. Boleh itu. Baru tahu ya Mas. Maaf ya Mas ya. Iya. Tapi kita doain semoga biar gimana pun ya almarhum udah tenang ya. Amin. Ya, amin. Bang Jamal masih ingat nggak Mm-mm. nama Eko yang ada di cerita si Alip? Orang yang pertama ngajak saya kerja di Semarang. Masih. Yang dia kabur itu? Yang dia kabur bertiga itu. Iya. Saya ketemu Bang sama si Eko. Hah? Di Kalimantan itu, di satu pondok. Ketemu saya. Ada? Saya juga nggak nyangka bisa Terus pas ketemu gimana? Nyapa lah kita, Bang. Nama juga teman lama kan, Bang. Kok bisa di sini? Iya kerja. Udah berapa lama kok? Dia udah 8 bulan di situ. Tapi dia di situ nggak ada temen, Bang. Kasihan saya nggak ada temen. Bon warung nggak boleh. Bon warung itu numpuk. Karena numpuk dia nggak boleh bon. Jadi setiap hari itu kadang minta ke saya tuh rokok. Makan tuh ke saya, ke Bilal ini. Dia gabungnya ke kita. Ke ruangan kita, ke rumah kita. Iya. Tapi saya nggak ngomong sama si Bilal sama si teman-teman kalau si Eko itu dulu pernah Bermasalah juga. Tapi saya ngomong ketika saya lagi ngobrol di hutan, ketika nyasar itu, saya baru ngomong di situ. Tahu nggak Eko itu? Itu dulu yang pernah nipu saya untuk kerjaan itu. Itu. Tapi di situ Bang, dia tuh nggak punya teman, nggak boleh bon warung. Karena Iya. numpuk itu bonnya itu. Gimana ya Mas ya? Orang-orang bermasalah tuh juga pasti nggak punya temen Mas. Siapa yang mau temenan sama dia? Orang yang begitu ya kan. Pernah juga itu si Eko itu kan di sana itu jual Argo itu ke tetangga sebelahnya itu. Karena apa? Karena dia nggak punya uang mungkin buat kepepet. Padahal Argonya itu ngambilnya juga dari satu pondok, Bang. Pondok ini ke pondok ini. Berarti satu itu ada, ibaratnya satu RT lah. Boleh ngambilnya di situ. Dijual lah ke orang itu. Ya mau dibeli 400 itu. Kan masih baru itu. Punya dia sendiri apa punya orang? Punya orang, Bang, dia ngambil. Tapi tetap dia nggak mau ngaku, katanya dia punya sendiri gitu. Yang saya jual saya punya saya sendiri gitu. Kau amat tuh. Tapi di situ makannya, ngerokok itu tetap kayak saya itu kayak bapaknya Eko di situ, Bang. Jadi kasih makan Eko, dia datang pasti punya rokok, punya saya bon rokok itu saya bagi. Sebenarnya di dalam cerita itu ada Eko ya. Ada Eko. Ya setiap hari minta rokok, minta makan. Tapi kalau masukin ke cerita kayak nggak menarik kalau ada Eko. Iya. Tapi ya nggak apa-apa biar tahulah juga si Eko. Masih kontakan sama Eko? Oh enggak, enggak. Cuman yang Lombok itu yang kontakan. Kalau sama Eko enggak. Tapi cerita yang sebelumnya sama cerita sekarang, Mas Andi itu kayak ini ya, selalu ketemu teman-teman yang bermasalah ya. Pasti Bang, padahal saya nggak pernah bermasalah tuh. Iya, dan nggak enakan gitu Mas Iya. Andi. Mas Andi sendiri itu nggak enakan orangnya. Dan sabar gitu menghadapi teman-teman yang bermasalah Iya. gitu. Tapi di situ saya tuh ketemu orang yang memang baik ya, seperti Bila, Kriting. Aslinya emang baik banget. Pas kenalan pertama aja saya langsung ditawarin Iya. rokok, ibaratnya atau rokok, Iya. kopi. Itu ya karma baiknya itu dapat Mas Andi. Iya. Karma baik ya. Saya tahu kamu tuh baru datang pasti nggak bawa uang, sini ngerokok, ngopi, bikin mie. Baik. Padahal mereka juga kasbon itu Bang, tapi masih bisa ngasih saya itu si Kriting itu. Nah, semoga persahabatannya masih tetap solid ya. Amin. Ya. Sama siapa Bang? Sama itu Bilal sama itu. Oh, saya kira sama Eko. Oh enggak. Nah guys, ada pesan nih dari Mas Andi buat teman-teman nih. Apa pesannya Mas? Tadi mau bilang sesuatu nih. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada pasukan Lentera Malam yang di video saya kemarin Iya. tentang almarhum Alif
sudah mendoakan Alif, ngirim Al-Fatihah buat Alif, sudah mendoakan saya juga. Terima kasih banyak. Doa baik juga akan kembali ke diri kalian masing-masing. Amin, amin. Kita juga terima kasih banyak Mas. Mas Andi mau kesini lagi dan menceritakan kisahnya. Oke, untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mas Andi izin pamit. Bye.